Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat semua kemurahan, kebaikan yang Kau terus berikan dalam segenap kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah dengan bersungguh hati kepada Tuhan, agar apa yang kami kerjakan kami terus diberkati atasnya. Engkau menjagai makan minuman sampai kepada kesehatan kami. Di masa yang sukar kami selalu Bapa mengalami kasih dan lawatan kuasa-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun Tuhan, manifestasi sakit penyakit Bapa, bahkan kekuatan COVID-19 Tuhan yang ada di udara yang mengintimidasi kehidupan bangsa, daerah, keluarga, bahkan pribadi kami saat kami beraktivitas. Kami berdoa Tuhan hari ini kuasanya saat sepakat kami katakan hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Ketika kami berharap kepada Tuhan, apa saja yang kami mohonkan dan iman kami pasti diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami bersyukur bergirang karena Tuhan memberkati jalan-jalan kami, agar setiap mereka yang lemah dikuatkan kembali, yang sakit disembuhkan, bahkan mereka yang membutuhkan pengharapan dalam Tuhan menerima jawaban doa mereka, karena Allah sumber kekuatan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, mengalir menguasai hati kami, memberkati setiap iman kami. Biarlah kami bergirang di dalam Tuhan, karena Tuhan penebus kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya, mari semua katakan amin. Kita mulai luar biasa pada lagi, haleluya. luar biasa, dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan selalu menerima kekuatan yang luar biasa. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang membuat kami terus bersyukur dalam kehidupan ini, karena pertolongan demi pertolongan yang Engkau curahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan, mengubah setiap kami menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Ini hati kami terus bersyukur dalam hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Abaikan Tuhan janji-Mu, terjadi hatiku. Karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji terjadi hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat hatiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji terjadi hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib hatiku. Aku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat hatiku. Selamanya Kau hebat hatiku. Selamanya Kau hebat hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah-Mu. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan, firman yang melengkapi setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat bertumbuh dewasa ke arah pribadi-Mu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Dan firman yang penuh kuasa ini, firman yang menyembuhkan, firman yang melepaskan, firman yang menegur setiap kami, bahkan menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita saya ambil dari Kejadian pasal 27 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub,
Diberkatinyalah dia katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini yaitu anosmia karena COVID-19. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, maka diberkatilah dia katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Yakub diberkati saudara, karena Ishak mencium bau pakaian Yakub. Hari-hari ini kita terbiasa mendengar tentang istilah kehilangan penciuman karena COVID-19. Ketika seseorang kehilangan penciuman, maka seseorang atau orang tersebut akan langsung waspada saudara. Kenapa? Karena salah satu tanda penyakit dari COVID-19 adalah kehilangan penciuman atau kehilangan indera penciuman. Dan melalui perenungan ini kita akan belajar beberapa kasus gangguan indera penciuman dan diaplikasikan secara rohani saudara. Yang pertama yaitu anosmia. Apa arti dari anosmia? Anosmia berasal dari bahasa Latin dengan dua penggalan kata yaitu an yang artinya tidak dan osme yang artinya bau. Jadi anosmia berarti kehilangan kemampuan mencium bau. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, secara rohani Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ketika seseorang mengalami kondisi anosmia karena COVID-19, maka orang tersebut akan sangat peka sekali sehingga mereka akan berusaha mengembalikan indera penciumannya. Kalau hari-hari ini mungkin ada banyak orang mulai menghirup minyak kayu putih atau minum obat-obatan agar daya penciumannya kembali. Tetapi di sini secara rohani saudara, banyak orang pada kehidupan rohaninya, perasaan mereka menjadi tumpul. Mereka tidak lagi peka terhadap dosa saudara. Alkitab tadi dikatakan saudara, di ayat yang ke-17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Mengapa orang kehilangan penciuman rohaninya terhadap dosa? Karena mereka memiliki pikiran yang sia-sia. Dan khususnya di hari-hari ini mungkin ada banyak waktu yang luang, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, sehingga orang mulai memikirkan pikiran yang sia-sia. Terlebih lagi saudara, di mana ada pembatasan-pembatasan dari pemerintah, sehingga kegiatan-kegiatan ibadah banyak juga dibatasi. Ketika pikiran saudara sia-sia, maka ayat 18 dikatakan pengertiannya menjadi gelap dan mulai menjauh.
atau jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ketika kita makin lama kehilangan cinta kita kepada Tuhan, maka Alkitab berkata kebodohan ada di dalam hati kita dan hati kita mulai mengeras, saudara. Kita tidak lagi bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita terbiasa dengan pikiran-pikiran yang sia-sia, maka kita tidak lagi memiliki kepekaan penciuman kita terhadap dosa. Saya beri sebuah contoh begini. Kita memiliki bau mulut, saudara. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa mulut kita bau. Tetapi orang lain yang mencium aroma mulut kita, dia dapat merasakan baunya. Mengapa? Karena kita terbiasa dengan bau mulut kita sehingga kita kehilangan daya penciuman. Terlebih-lebih ketika kita mengalami COVID-19, maka paru-paru kita terganggu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Biarlah di hari-hari ini kita kembali merenungkan kehidupan kita. Apakah ada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang busuk, angan-angan yang busuk, bahkan perkataan-perkataan yang busuk, dan kita sendiri tidak bisa mencium kebusukan hati kita. Biarlah melalui firman ini kita kembali memperbaiki paru-paru rohani kita, agar kita bisa mencium bau harum yang berasal dari Tuhan, dan kita bisa membedakan mana bau yang harum dan yang busuk, artinya yang najis dan yang tidak najis, dosa dan tidak dosa, kebenaran dan kenajisan. Biarlah setiap kita ditegur oleh Tuhan dan kita memperbaiki hidup kita. Seperti ketika kita kehilangan daya penciuman, yaitu anosmia, kita cepat-cepat memulihkan. Dan hari-hari ini kembali kita pulihkan kehidupan rohani kita, saudara, selagi masih ada kesempatan. Yang kedua, saudara, istilah dalam gangguan penciuman yaitu hiperosmia. Apa itu hiperosmia? Hiperosmia berarti peningkatan kemampuan mencium bau. Orang-orang yang mengalami hiperosmia biasanya akan merasa terganggu saat mencium bau tertentu. Misalnya bau parfum, bau sampo, bahan-bahan sintetis, atau mungkin bau karpet. Biasanya yang mengalami ini ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu yang hamil biasanya sangat terganggu dan sangat sensitif, saudara, melihat bau, dan dia langsung menyalahkan bau itu. Bahkan sebagian mereka akan mual. Di dalam kehidupan rohani, saudara, apa yang disebut sebagai hiperosmia? Di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 dikatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Orang-orang yang mengalami hiperosmia secara rohani adalah orang-orang yang sombong rohani, saudara. Di sini dikatakan Diotrefes yang ingin menjadi orang yang terkemuka. Ketika dia melihat kesalahan kecil atau kelemahan kecil dari orang lain, dia rasanya seperti terganggu. Bahkan ada banyak orang menjadi sombong rohani, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, menganggap gerejanya lebih hebat dari gereja yang lain, saudara. Sehingga ketika dia mendengar nama, mungkin nama Pantekosta, nama karismatik, nama Protestan, nama yang lain, sepertinya menjadi alergi. Atau mungkin ada orang-orang yang terlalu mengidolakan seorang pendeta, sehingga ketika dia mendengar khotbah pendeta yang lain, dia menyepelekan, saudara. Mengapa? Karena dianggap itu sebuah gangguan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri
dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan cara mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegangkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Betul saudara, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ada banyak orang ketika mendengar mungkin gereja lain, puji-pujian dari gereja lain, atau khotbah dari seorang pendeta lain, langsung dia matikan, kalau pendeta saya lebih hebat. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang sombong rohani. Atau mungkin kita menganggap teman dalam pelayanan kita ketika dia memimpin pujian, suaramu jelek, suaramu ini, kalau orang itu tidak ada urapan, kalau saya urapan saya luar biasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian juga dalam kehidupan keimanan kita. Alkitab berkata dalam Roma pasal 11 ayat 25 dikatakan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ternyata saudara, kita menerima anugerah karena kekerasan hati Israel. Biarlah kita tidak menjadi orang yang hiperosmia secara rohani. Yang ketiga saudara, istilah dalam gangguan penciuman yaitu hiposmia. Apa itu hiposmia? Hiposmia artinya penurunan kemampuan mencium bau. Jadi kemampuan kita mencium bau menurun saudara. Alkitab berkata dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Secara rohani, orang-orang yang mengalami hiposmia atau penurunan kemampuan penciuman, yaitu orang-orang yang kehilangan cinta mula-mula. Benar saudara, dan ini sangat berbahaya karena Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Apakah PPKM ini, apakah segala batasan dalam ibadah ini tetap membuat kita semakin mencintai Tuhan, atau justru kita semakin kehilangan cinta mula-mula kita? Daya penciuman rohani kita semakin menurun saudara. Kita semakin tidak peka terhadap Tuhan. Yang keempat saudara, yaitu parosmia. Apa itu parosmia? Arti dari parosmia adalah salah menafsirkan apa yang dicium. Misalnya makanan yang harum atau bau daging dirasakan seperti bau yang busuk. Jadi dia salah menafsirkan penciuman. Penciuman artinya bau yang harum dia tafsirkan menjadi bau yang busuk. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat 16 dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan.
Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Paulus menyatakan ketika dia menyebarkan firman Tuhan, bagi orang-orang yang mau diselamatkan itu adalah bau kehidupan, itu adalah bau keharuman. Tetapi bagi orang-orang yang menolak Paulus itu adalah bau kematian. Benar saudara, orang-orang yang mengalami parosmia secara rohani, seringkali dia alergi ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan yang keras, menyampaikan firman Tuhan yang tegas, dia langsung menanggapi yang salah. Wah, orang ini sudah menghakimi saya, wah pendeta ini mengejar saya, wah pendeta ini egois, pendeta ini terlalu mengintimidasi. Atau ketika seseorang menyampaikan bertobatlah dan relakanlah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosa agar engkau menerima karunia Roh Kudus. Ketika firman itu disampaikan, ada orang yang tergerak hatinya dan dia mulai merelakan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Tapi sebagian orang lagi justru itu menjadi sebuah alergi, saudara. Itu seperti sesuatu yang menjijikkan firman itu, bahwa baptisan setelah baptisan Yohanes itu sesuatu yang mengerikan buat orang-orang yang akan binasa. Maka janganlah kita, saudara, mengalami parosmia. Kita sudah belajar 4 hal, yaitu anosmia yang artinya kehilangan daya penciuman atau tidak bisa mencium sama sekali. Yang kedua yaitu hiperosmia, di mana penciumannya terlalu sensitif atau sombong rohani. Yang ketiga yaitu hiposmia yang berarti penurunan daya penciuman. Kalau dalam arti rohani kita mulai kehilangan cinta mula-mula. Dan yang keempat yaitu parosmia, yaitu apa? Salah menafsirkan penciuman. Artinya firman yang membawa kehidupan justru kita tolak karena kita anggap itu sesuatu yang salah. Dan yang kelima, saudara, yaitu pantosmia. Apa itu pantosmia? Seperti orang yang berhalusinasi, mencium bau yang tidak ada. Seperti namanya pantosmia. Umpamanya contoh, tiba-tiba saudara mencium bau bawang putih, tiba-tiba saudara mencium bau daging, padahal tidak ada bau. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen hanya mengandalkan pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi mereka tidak menyeimbangkan dengan pengajaran. Alkitab benar menghargai pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi tanpa pengajaran, tanpa pendidikan, tanpa menggali firman Tuhan, maka pengalaman pribadi kita bisa salah. Saya bisa sampaikan begini, iman atau roh tanpa pengajaran, kita bisa sesat, saudara. Demikian juga pengajaran teologi tanpa roh, tanpa iman, maka menjadi Taurat. Artinya dalam kehidupan kita harus seimbang, saudara, antara iman, antara pengalaman pribadi dengan Tuhan, dengan pengajaran harus seimbang. Karena Alkitab juga mengajarkan hal yang sama. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika secara jasmani saudara mengalami gangguan penciuman, baik itu anosmia, kemudian hiperosmia, kemudian hiposmia, parosmia, dan pantosmia, maka saudara akan mengalami gangguan juga dalam selera makan. Coba kalau saudara kehilangan daya penciuman karena pilek atau karena flu, maka saudara nggak selera makan. Kalau kita nggak selera makan, maka tubuh kita akan menjadi sakit. Saraf-saraf kita terganggu, saudara. Karena apa? Karena kita tidak mengobatinya. Dan pada akhirnya apa? Kematian. Benar, saudara. Ketika seseorang mengalami anosmia karena COVID-19 dan tidak segera disembuhkan, maka kita melihat ada banyak kematian. Demikian juga secara rohani. Ketika kita kehilangan daya cium kita tentang kasih Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tentang pengajaran Tuhan, maka roh kita pun akan mati. Biarlah melalui firman ini kita kembali, saudara, mengobati manusia roh kita, manusia batin kita. Jika kita mengalami gangguan, biarlah kita kembali bertobat dan mengasihi Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian, ku bawa kepada persembahanku ini, ya Tuhan.
Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bimbang Kau menerima hormat syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang baru dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku. Terimalah hormat syukurku ini yang berdali di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bimbang Kau menerima hormat syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku. Terimalah hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang agung dan sejati di hadapan Kamu, Yesusku. Terimalah hormat syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana,
Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku, dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh jiwa dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku tolak terkapar di rumah, aku tolak terkapar di rumah sakit, aku tolak terkapar di ruang ICU. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak tergantung obat-obatan. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali naikkan pujian ini, saudara. Biarlah kita membawa persembahan kehidupan kita sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan haleluya. Seperti Ishak yang mencium loyang dan melepaskan berkatnya. Di hadapan
atas firman-Mu. Seperti anosmia yang sangat berbahaya ketika menjangkit kehidupan kami, bahkan sampai membawa kami kepada kematian. Maka ajar kami kembali Tuhan untuk memperbaiki setiap kehidupan kami, agar kami tidak kehilangan daya penciuman rohani kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ampuni kami jika kami menjadi sombong rohani, bahkan kehilangan cinta mula-mula kami. Ampuni kami jika kami Tuhan salah menilai firman-Mu, bahkan kami hanya menerima firman yang menyukakan hati kami, atau kami tidak hidup bertumbuh ke arah pribadi-Mu Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan. Biarlah setiap kami kembali bertumbuh dewasa, berakar yang kokoh dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang hari-hari ini Tuhan terpapar COVID-19. Kami percaya Engkau yang memelihara mereka, roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna. Tidak ada yang membatasi kuasa-Mu. Bilur-bilur-Mu yang telah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki, Engkau menjadi pohon tarbatin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Bagianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah Engkau anak-anak muda, Engkau menjadi tunas Zaytun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah berhenti. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.